Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Ibu Citra Aini Kamaruddin SP MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah agribisnis. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin memaparkan video materi kami yang berjudul Agribisnis Ubi Jalar Ungu Menjadi Keripik. Kelompok kami sendiri terdiri 4 orang. Yang pertama, Mariska Magdalena Sanora Jola. Yang kedua, Ega Niati Terifena Sureken. Yang ketiga, Andi Nurul Fitra Rahmadani AM. Yang terakhir, saya sendiri, Herul Amran. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pembacaan materi yang akan dibawakan oleh teman-teman kelompok saya. Budidaya ubi jalar ungu, pemeliharaan tanaman ubi senang tumbuh pada tekstur tanah berlempung, gembur, banyak mengandung bahan organik, aerasi dan drainase dengan pH tanah 5,5 sampai 7,5, suhu udara 210 sampai 270 Celcius, kelembapan udara 50 sampai 60%, curah hujan 700 mm sampai 1.500 mm per tahun. Tanah dengan bobot isi yang tinggi atau kurang aerasi akan menghambat membentuk umbi sehingga hasilnya menurun. Pemilihan bibit unggul, penyiapan bibit dalam budidaya ubi jalar bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara genetatif dan vegetatif. Cara genetatif jarang dilakukan dalam budidaya ubi jalar skala luas. Cara ini dipakai untuk memperbanyak bibit unggul dalam skala terbatas atau untuk mengembalikan sifat-sifat unggul sang induk. Cara kedua adalah memperbanyak vegetatif dengan distik bibit diambil dari tanaman sehat berupa stik puncak dengan panjang 20-25 cm. Teknik penanaman dan pemeliharaan. Penanaman dapat dilakukan dengan sistem kering, tanah cukup lembab, dan sistem basah hari-hari. Sebelum bibit ditanam, sebagian daunnya dikurangi dirempas untuk mengurangi penguapan stik. Ditanam datar atau miring sedalam 2-3 luas 5-10 cm. Pemeliharaan ubi jalar ini termasuk jenis tanaman yang memerlukan penyinaran hari pendek. Tanaman hari pendek adalah tanaman yang hanya dapat berbunga bila penyinaran siang hari kurang dari 12 jam. Panen dan pasca panen. Di dataran rendah, panen dilakukan pada umur 3,5 sampai 5 bulan. Di dataran tinggi, panen dapat dilakukan sampai tanaman berumur 6 sampai 8 bulan. Penenangan pasca panen, ubi jalar biasanya ditunjukkan untuk mempertahankan daya simpan. Penyampaian ubi yang paling baik dilakukan dalam pasir atau abu. Pengelolaan ubi jalar ungu menjadi keripik. Adapun pemilihan alat dan bahan baku alatnya yaitu mesin pengupas ubi, pisau, talenan penggorengan, saringan, wadah pencucian, dan timbangan. Bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan keripik ubi ungu adalah ubi ungu itu sendiri dan bahan baku pendampingnya ada garam, gula, dan minyak goreng. Proses produksi keripik ubi jalar ungu kita mulai dari pencucian 1. Ubi ungu yang sudah dipersiapkan lalu dicuci menggunakan mesin pencuci. Bagi orang yang tidak memiliki mesin pencuci bisa mencucinya dengan cara yang manual. Tahap pencucian pertama ini membersihkan ubi ungu dari tanah yang biasanya menempel pada ubi ungu. Yang kedua ada pengupasan. Ubi ungu yang sudah dicuci pada mesin pencuci lalu dikupas untuk membersihkan lekungan-lekungan yang sulit dibersihkan. Biasanya dilakukan dengan bantuan alat pisau. Dan selanjutnya ada pemotongan atau pengirisan. Ubi ungu yang sudah bersih tersebut lalu dipotong atau diiris tipis menggunakan mesin pemotong. Hal ini dapat mempercepat kegiatan pada proses pemotongan. Adapun pencucian kedua, irisan ubi ungu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam ember lalu dicuci kembali dengan air bersih agar benar-benar bersih. Adapun tahap perendaman. Setelah dicuci bersih, ubi ungu dimasukkan ke dalam ember yang sudah berisi air dan campuran gula dan garam. Perendaman tidak dilakukan terlalu lama, hanya sekitar 15 menit saja dan kemudian digoreng. Selanjutnya ada tahap penggorengan. Ubi ungu yang sudah direndam bumbu tersebut siap dimasukkan dalam wajan yang sudah berisi minyak goreng panas untuk digoreng. Penggorengan dilakukan sekitar 15-20 menit hingga ubi ungu tersebut
penirisan. Setelah digoreng sampai kering, keripik ubi ungu ditiriskan pada tempat peniris dan diangin-anginkan terlebih dahulu sebelum ditimbang dan dikemas. Yang selanjutnya ada penimbangan. Setelah keripik ubi ungu dingin dan tidak berminyak, keripik ubi ungu tersebut dimasukkan dalam plastik untuk ditimbang. Dan yang terakhir ada tahap pengemasan. Keripik ubi ungu yang sudah ditimbang tersebut kemudian diberi label dan dimasukkan dalam kemasan plastik, diikat atau dipres rapat agar tetap renyah. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Genetik Trivena Sureken. Materi selanjutnya yaitu pemasaran keripik ubi jalar ungu. Proses pemasaran yang pertama, identifikasi pasar sasaran, menentukan segmentasi pasar yang tepat seperti usia, preferensi rasa, dan kebiasaan konsumsi untuk memastikan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, penetapan harga, menentukan harga jual yang kompetitif dengan mempertimbangkan biaya produksi, margin, keuntungan, dan harga pasar. Kemudian yang ketiga, mengembangkan produk, menjaga kualitas produk dengan memastikan keripik memiliki tekstur renyah, rasa yang lezat, dan kemasan yang menarik. Lalu yang terakhir yaitu promosi, melakukan promosi melalui sosial media, pameran produk, atau kerjasama dengan toko-toko lain. Model pemasaran keripik ubi jalar ungu dapat melakukan melalui berbagai strategi, baik secara konvensional maupun digital. Secara konvensional, produk dapat dipasarkan melalui jaringan distribusi seperti toko oleh-oleh, minimarket, supermarket, pasar tradisional, dan pusat kuliner. Di sisi digital, pemasaran dapat dilakukan melalui platform e-commerce, website, serta media sosial dengan kombinasi pemasaran offline dan online yang tepat. Produk keripik ubi jalar ungu dapat lebih dikenal dan bersaing di pasar yang lebih luas. Saluran pemasaran. Penjual offline melibatkan aktivitas fisik melalui outlet, pengecer, dan distribusi. Walaupun diketahui pada UMKM memiliki produk olahan ubi jalar yang berbeda, namun memiliki saluran pemasaran produk yang sama. Pembeda di setiap saluran diakibatkan kemampuan dan keterbatasan yang dialami oleh setiap UMKM. Target pasar. Keripik ubi jalar ungu memiliki target pasar yang luas, mencakup berbagai segmen konsumen. Produk ini dapat menyasar kalangan pencinta cemilan sehat termasuk individu yang menetapkan gaya hidup sehat dan menghindari cemilan tinggi lemak dan pengawet. Selain itu, keripik ubi jalar ungu dapat dinikmati oleh anak-anak hingga orang dewasa karena mempunyai tekstur yang renyah dan manis. Sekian dari saya, terima kasih. Itulah tadi hasil pemaparan video dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu proses produksi yang efektif melibatkan tahapan mulai dari pemilihan lahan yang sesuai untuk budidaya ubi jalur ungu hingga strategi pemasaran yang tepat untuk menjangkau konsumen. Setiap lahan mulai dari budidaya pengolahan menjadi keripik hingga pemasaran memiliki peran penting dalam menentukan kualitas akhir produk dan keberhasilan usaha. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.